Cara membuat tugas. Tugas di sini berbeda dengan materi. Jika materi, guru hanya perlu memberikan kepada siswa, sedangkan untuk tugas, siswa perlu mengerjakan sesuatu dan kemudian dikumpulkan kembali kepada sistem untuk dicek oleh guru. Untuk membuat tugas, kita masuk dulu ke course. Lalu, pastikan mode ubah dalam kondisi aktif. Misalnya, untuk kali ini saya akan membuat tugas pada minggu ketiga, yaitu pada tanggal 18 sampai 24 Januari ini. Klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya yang berada di blok yang sama. Di sini akan muncul banyak pilihan. Karena kita akan memberikan tugas, kita pilih yang assignment. Menambahkan baru assignment. Nanti akan muncul kolom-kolom isian untuk pengaturan tugas. Kita isikan satu persatu. Assignment name itu adalah nama tugasnya. Sini saya tuliskan contoh tugas 1. Membuat blog. Untuk deskripsi itu berisikan penjelasan atau instruksi dari tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya, tugasnya adalah Misalnya instruksi dari saya adalah siswa diminta untuk membuat blog, lalu siswa diminta untuk menuliskan alamat blog dan mengunggah foto hasil screenshot tampilan blog. Ini bisa diklik jika kita ingin menampilkan deskripsi di halaman kursus. Untuk additional files, ini bisa kita unggah file atau berkas yang digunakan untuk menunjang tugas yang kita berikan, misalnya contohnya atau instruksinya dan lain sebagainya. Ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Kemudian availability, ini kita mengatur waktu pengerjaan tugas siswa. Contohnya, izinkan kiriman dari. Berarti di sini kita mulai menerima tugas atau waktu pengerjaan tugas dimulai pada tanggal berapa. Misalnya di sini saya atur tanggal 18 Januari 2021. Di sini yang dimaksud adalah pukul. Misalnya ingin dibuka mulai pukul 7 pagi, maka dituliskan 07.00. Untuk batas waktu, misalnya kapan tugas tersebut ditutup oleh guru sehingga siswa tidak dapat mengumpulkan lagi. Di sini, jika Bapak Ibu guru akan memberikan deadline, bisa dituliskan di sini. Contohnya 2 minggu, berarti tanggal 18 sampai tanggal 31 Januari misalnya, sampai pukul 23.59. Seperti ini bisa. Jika tidak ingin memberikan deadline, bisa juga dinonaktifkan dengan menghilangkan tanda centang. Lalu remind me to grade itu untuk mengingatkan kepada guru agar memberi nilai kepada tugas siswa. Di sini bisa diaktifkan, bisa pula tidak. Kemudian ada submission types. Maksudnya di sini adalah
apa tugas yang akan dikumpulkan oleh siswa. Di sini ada dua pilihan, yaitu teks daring dan pengiriman berkas. Teks daring berarti siswa mengumpulkan tugas dalam bentuk teks atau tulisan. Sedangkan pengiriman berkas berarti siswa perlu mengirimkan file atau berkas. Karena tadi perintah saya adalah siswa diminta untuk menuliskan alamat blog, berarti teksnya perlu saya centang, saya aktifkan. Dan juga siswa perlu mengupload foto, berarti pengiriman berkas juga saya aktifkan. Untuk batas kata, ini bisa kita atur apakah maksimal perlu berapa kata, misal 1000 kata, 500 kata, atau jika tidak, bisa kita abaikan saja. Lalu di sini ada jumlah maksimum berkas yang dikirim. Kita bisa mengatur berapa maksimal berkas yang perlu diunggah siswa. Misalnya hanya perlu 2 saja, berarti nanti siswa tidak dapat mengunggah lebih dari 2 berkas. Lalu untuk ukuran maksimum pengiriman, di sini adalah berapa ukuran file yang dapat diunggah oleh siswa. Saya sarankan agar ukurannya jangan terlalu besar. Hal ini supaya menghemat memori dari sistem. Misalnya saya atur 1 MB seperti ini. Lalu tipe berkas yang diterima. Karena tadi saya minta siswa untuk mengunggah file foto, berarti di sini bisa saya tuliskan .jpg atau bisa juga pilih di sini. Ini image. Kalau sudah, klik simpan perubahan. Untuk yang lain, Bapak Ibu dapat mengeksplor submission settings. Di sini siswa harus mengklik tombol submit. Lalu di sini siswa dapat menerima pernyataan pengumpulan. Lalu kesempatan dibuka kembali. Ini bisa kita atur, misalnya seperti ini. Maksimum attempt itu siswa berapa kali dapat mencoba mengirim. Misalnya saya atur 3 kali pengiriman. Lalu untuk yang lain tidak terlalu bermasalah. Untuk nilai, ini nilainya dalam bentuk poin, maksimal 100. Nilai untuk lulus, misalnya KKM adalah 67. Di sini bisa. Tidak perlu terlalu banyak yang kita atur, tidak masalah. Berikutnya klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini tugas 1 telah muncul pada minggu ketiga.